Happy cuan buat para cuan mania. Jadi kembali hari ini kita akan menganalisa 3 buah emiten yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Yaitu emiten-emiten yang akan kita bahas. Itu yang pertama adalah emiten yang dimiliki oleh Cahaya Putra Asa Keramik. Kemudian yang kedua adalah Surya Citra Media yang baru saja habis stock split. Kemudian yang ketiga adalah SMGR, yaitu Semen Indonesia. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama, yaitu Cahaya Putra Asa Keramik dengan kode emiten CAKK. Jadi CAKK atau Cahaya Putra Asa Keramik hari ini dibuka di harga Rp101 dengan rentang harganya adalah di 101 sampai dengan 112 dan ditutup di 109 atau menguat 7 poin atau 6,86%. Jika dibandingkan dengan previous close di hari Jumat kemarin yang di Rp102. CAKK sendiri memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar Rp26,34 miliar, di mana price earning ratio-nya adalah 18,44 rupiah dan market cap-nya itu sebesar 131,16 miliar rupiah. Dan hari ini CAKK memiliki average price itu di harga 107,6 rupiah. Dan kalau kita perhatikan pada perdagangan hari ini itu tampak CAKK itu paling banyak diperdagangkan adalah di harga Rp108, itu sebesar 532.627 lot, itu sebanyak 3.351 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan di bid overnya sendiri untuk CAKK itu tampak pada penutupan tadi itu di bidnya sendiri paling banyak itu antrian itu ada di harga Rp105 itu sebesar 14.757 lot, dan di overnya sendiri itu paling banyak antrian adalah di harga Rp112 sebesar 37.201 lot. Dan kalau kita melihat price diary daripada CAKK dalam 30 hari up and down, maka dapat kita peroleh informasinya bahwa CAKK ini ditutup hijau adalah sebanyak 11 hari dan ditutup merah sebanyak 7 hari. Dimana kalau kita perhatikan rentang harga CAKK dalam 1 bulan terakhir itu adalah dari Rp83 sampai dengan Rp114, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga CAKK saat ini yang di 109 ini sudah cukup lumayan mahal. Dan juga kalau kita perhatikan dari all time high daripada CAKK sendiri adalah di Rp127. Dan asing sendiri tampak hari ini melakukan net foreign buy itu sebesar Rp17,47 juta di emiten CAKK, dan dalam 1 minggu terakhir kalau kita perhatikan asing itu melakukan penjualan itu sebesar Rp33,53 juta, dan dalam 1 bulan terakhir itu kalau kita perhatikan asing tampak melakukan net foreign buy sebesar Rp36,47 juta. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada CAKK, maka kita dapat informasi hari ini itu tampak top 1 broker ini posisinya adalah netral, dan top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan small distribution, di mana broker EP adalah sebagai top net buyernya di harga 108 dan broker AT adalah sebagai top net sellernya. Sedangkan kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir untuk CAKK itu maka kita dapat informasi dari bandar detektor bahwa top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan big distribution, di mana broker EP adalah sebagai top net buyernya di harga 103 dan broker YP adalah sebagai top net sellernya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi stokastik itu tampak hari ini kalau kita perhatikan atau kita agak sedikit perlebar sedikit, maka tampak
kita peroleh terlihat di mana percentage K dan percentage D ini jaraknya hari ini semakin melebar sehingga terkonfirmasi harga kemungkinan akan masih meluncur ke utara, dan hal ini juga didukung oleh volume perdagangan hari ini yang hampir 2 kali lipat dari rata-rata volume perdagangan dalam 20 hari terakhir. Dan juga kalau kita perhatikan dari sisi MACD itu tampak baru saja di hari tanggal 27 Oktober kemarin itu terjadi perpotongan garis MACD memotong garis signal ke atas, dan kalau kita perhatikan histogram sendiri hari ini itu lumayan menjauhi angka 0 sehingga terkonfirmasi tren belum berubah, dan hal ini juga didukung oleh parabolik SAR, di mana parabolik SAR ini masih memberikan informasi bahwa tren masih bergerak ke atas. Dan dari sisi EMA-nya sendiri kalau kita perhatikan tren ini baik secara minor maupun middle dan mayor trend, ini tren masih belum berubah atau masih sedang uptrend, di mana kalau kita perhatikan dari EMA 5, 8 maupun 13 ini masih bergerak ke atas. Dan kondisi dari EMA 20 ini masih berada di atas EMA 50 dan sedikit menjauh, serta jarak antara EMA 200 dan 50 juga lumayan membesar. Sehingga bagi kami untuk CAKK ini memiliki support pertama di harga Rp105 dan support keduanya di Rp99, sedangkan resisten pertama ini ada di Rp114 dan resisten kedua ada di Rp117. Selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh Surya Citra Media. Jadi kalau kita perhatikan Surya Citra Media tampak hari ini dibuka di harga Rp424, di mana rentang harganya adalah Rp420 sampai dengan Rp450 dan ditutup di harga Rp438 atau menguat 18 poin atau 4,29% jika dibandingkan dengan previous close sebelumnya yang di Rp420. SCMA sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar Rp64,37 miliar, di mana average price hari ini dari SCMA adalah di Rp437,9, dan market cap dari SCMA sendiri adalah sebesar Rp32,37 triliun dengan price earning ratio itu sebesar 4,56 kali. Dan dari ini untuk SCMA sendiri itu tampak paling banyak diperdagangkan adalah di harga penutupan, yaitu di harga Rp438 itu sebesar 333.321 lot, itu sebanyak 1.341 kali transaksi. Dan kalau kita lihat bid overnya sendiri pada saat penutupan hari ini tampak paling banyak antrean di bidnya adalah di harga Rp434, dan di overnya sendiri itu paling banyak antrean itu ada di harga Rp446. Dari sisi price diary atau dalam 30 hari terakhir untuk SCMA itu tampak SCMA ditutup hijau itu sebanyak 12 hari dan ditutup merah sebanyak 8 hari, di mana kalau kita perhatikan dari rentang harga SCMA sendiri dalam satu bulan ini adalah dari Rp359 sampai dengan Rp468, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga SCMA sekarang yang di Rp438, maka boleh dikatakan SCMA sudah lumayan cukup mahal. Akan tetapi kalau dipendekkan lagi dalam satu minggu itu harga SCMA ini masih berada sedikit di bawah dari harga rata-rata dalam satu minggu. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign buy itu sebesar Rp14,97 miliar di emiten SCMA, dan dalam satu minggu terakhir itu asing tampak melakukan penjualan sebesar Rp1,11 miliar, sedangkan dalam satu bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy itu sebesar Rp136,99 miliar. Dari sisi bandar detektornya sendiri kalau kita perhatikan hari ini tampak broker dari top one broker itu sedang melakukan small akumulasi,
di mana top 3 broker dan top 5 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, di mana broker BK adalah sebagai top net buyer-nya itu di harga Rp439 dan broker MG adalah sebagai top net seller-nya. Sedangkan dalam 1 minggu terakhir kalau kita perhatikan dari SCMA itu tampak Bandar Detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker dan top 3 broker ini sedang melakukan big distribution, dan top 5 broker ini sedang melakukan small distribution, di mana broker RF adalah sebagai top net buyer-nya dan broker YU adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stochastiknya sendiri, kalau kita lihat hari ini tampak cukup lumayan menarik karena baru saja terjadi golden cross untuk emiten SCMA hari ini, dan tampak pula dari volume perdagangan hari ini maupun dari 3 hari yang lalu itu tampak berada di atas rata-rata 20 hari terakhir, sehingga ini memberikan informasi yang cukup menjanjikan. Dan dari MACD-nya sendiri itu tampak garis MACD masih bergerak ke atas menjauhi garis signal dan masih berada di atas angka 0, sehingga terkonfirmasi tren belum mengalami perubahan. Dan kalau kita perhatikan sendiri SCMA itu baru saja melakukan stock split itu sebesar 1/5 di tanggal 29 Oktober kemarin, sehingga tujuannya kemungkinan adalah untuk membuat lebih liquid lagi, karena sebelumnya kalau tidak salah itu SCMA di harga kisaran 2000 sekian. Dan kalau kita lihat dari SCMA sendiri dari parabolik SAR-nya ini masih memberikan signal ke atas, tetapi sudah sedikit mendekati dari dari candle, sehingga cuan money perlu sedikit hati-hati. Walaupun kalau kita perhatikan dari sisi EMA 5, 8, 13, 20, 50 maupun 200 ini tampak masih bergerak ke atas, tetapi dari hari kemarin atau dari hari Jumat, perdagangan hari Jumat, tampak harga ini sudah menyentuh dari EMA 5 dan 8 dan sempat pula sedikit menyentuh di EMA 13-nya, sehingga cuan money perlu sedikit hati-hati untuk melihat perkembangan daripada SCMA di hari perdagangan besok, di mana bagi kami berdasarkan hal tersebut SCMA memiliki support pertama itu di Rp422 dan support keduanya di Rp394, sedangkan resisten pertama dari SCMA itu kami taruh di Rp446 dan resisten keduanya di Rp468. Dan akhirnya kita membahas emiten yang ketiga, yaitu emiten yang dimiliki oleh Semen Indonesia dengan kode saham SMGR. Jadi kalau kita perhatikan SMGR juga tampak hari ini ditutup hijau, di mana SMGR hari ini dibuka di harga Rp9.100 dengan rentang harganya adalah di Rp9.025 sampai dengan Rp9.325 dan ditutup di harga Rp9.225 atau menguat sebesar 125 poin atau 1,37% jika dibandingkan dengan previous close di hari Jumat kemarin yang di Rp9.100. SMGR sendiri memiliki volume perdagangan itu sebesar Rp213,93 miliar, di mana market cap dari SMGR adalah 54,72 triliun dan pair-nya itu cukup lumayan tinggi di 34,45 kali, di mana average price hari ini untuk SMGR itu ada di harga Rp9.229,2. Dan kalau kita perhatikan SMGR hari ini itu paling banyak diperdagangkan adalah di harga penutupannya, yaitu di Rp9.225 itu sebesar 55.836 lot dengan 1.404 kali transaksi. Dan di bid offernya sendiri pada saat penutupan itu tampak antrean paling banyak itu ada di harga Rp9.175 dan di offernya sendiri itu antrean paling banyak itu ada di harga Rp9.300. Dan kalau kita berpindah ke sisi analitik untuk melihat dari price diary dari SMGR, maka dapat kita peroleh informasi dalam 30 hari up and down itu SMGR ditutup 12 hari hijau dan ditutup merah sebanyak 6 kali,
di mana untuk rentang harga dari SMGR sendiri di 1 bulan terakhir adalah di 7875 sampai dengan 9325, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga SMGR yang di 9225 saat ini cukup lumayan murah, kan, tetapi kalau kita lihat dari year to date-nya sendiri itu rentang harga dari SMGR adalah di 7675 dan paling tinggi adalah di 12.975. Dan kemungkinan untuk jangka panjang SMGR ini cukup lumayan menjanjikan. Maksud kami itu kalau kita tahan dalam 1 atau 2 bulan, jadi dijual setelah Santa Claus Rally di Januari minggu kedua, ini cukup lumayan menjanjikan. Akan tetapi untuk industri semen sedikit mengalami tekanan karena harga koal atau batu bara ini cukup lumayan tinggi atau telah mencapai all time high-nya, sehingga kemungkinan sedikit mendapat tekanan untuk di biaya produksi daripada semen. Asing sendiri tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 3,66 miliar rupiah hari ini di emiten SMGR, sedangkan dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan penjualan sebesar 100,81 miliar rupiah. Dan kalau kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir itu asing juga tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 450,89 miliar rupiah di emiten SMGR. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk SMGR itu tampak hari ini itu top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana broker kaset adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp9.257 dan broker aset adalah sebagai top net seller-nya. Sedangkan dalam 1 minggu terakhir untuk emiten SMGR itu bandar detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker ini sedang melakukan small akumulasi, sedangkan top 3 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, sedangkan top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi di emiten SMGR, di mana broker PD adalah sebagai top net buyer-nya di harga 8.985 dan broker AK adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita lihat dari stokastiknya sendiri, tampak stokastik daripada SMGR ini sudah berada di area overbought-nya, sehingga acuan mania perlu sedikit hati-hati. Dan kalau kita perhatikan dari percentage K ini tampak sedang berusaha untuk memotong percentage D, sehingga kalau ini terjadi dead cross kemungkinan harga akan bergerak ke bawah. Dan dari volumenya sendiri ini tampak SMGR ini lumayan bagus volume perdagangannya dalam 2 minggu terakhir ini, di mana hari ini tampak volume perdagangan SMGR itu tepat berada di volume rata-rata dalam 20 hari terakhir. Dan dari MACD-nya sendiri ini tampak garis MACD ini masih bergerak ke atas menjauh dari garis signal, dan histogram juga tampak lebih meninggi meninggalkan angka 0, sehingga terkonfirmasi tren masih belum berubah. Dan hal ini juga didukung oleh parabolik SAR yang masih menunjukkan bahwa tren masih bergerak naik. Dan kalau kita perhatikan dari EMA 20 dan 50 ini cukup lumayan menjanjikan, karena hari ini tampak EMA 20 ini berusaha memotong untuk EMA 50, sehingga terkonfirmasi dalam middle trend. Tren ini akan uptrend bergerak naik. Dan juga kalau kita lihat dari harga sendiri itu tampak sedang akan menguji EMA 200 yang berada di harga 9.461. Dan bagi kami untuk SMGR ini memiliki support pertama ini agak dekat di 9.100 dan support keduanya adalah di 8.975. Sedangkan resisten pertama dari SMGR ada di 9.600 dan resisten keduanya ada di 9.750. Sedangkan harga SMGR saat ini adalah di Rp9.225. Jadi demikianlah 3 buah emiten yang bisa kami sampaikan untuk dalam hari ini. Semoga bisa menjadi referensi bagi cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini
tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Dan kami juga ingatkan ini memasuki awal bulan November, di mana kebanyakan emiten-emiten terkoreksi, sehingga acuan mania perlu hati-hati dan sedikit sedikit stick untuk menjalankan trading plan maupun money manajemennya. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.